Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Gaiti. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya lahir di Karawang 24 Februari 1993 dan saya saat ini tinggal di Bumi Asih Permai, Cikarang Utara. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang spare part motor. Selain itu, saya juga berkuliah di salah satu kampus yang ada di Cikarang, yaitu IKMI Rizkina Bekasi, atau Institut Komputer Manajemen Informatika Rizkina. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika dengan NIM 13050405. IKMI Rizkina ini beralamat di Jalan Yosudarso, Ruko Plaza, Cikarang, Blok A4 sampai A5, Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi. IKMI Rizkina adalah kampus modern, terbuka, multibudaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. IKMI Rizkina saat ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu institusi akademik terkemuka di Indonesia. Selain itu, memperdalam komitmen dalam upayanya di bidang pengembangan akademik dan aktivitas penelitian melalui sejumlah disiplin ilmu yang ada di lingkupnya. IKMI Rizkina mempunyai moto kuliah singkat dan berkualitas. Kampus IKMI menjadi wahana tempat dedikasi sekaligus bernilai ibadah bagi para dosen dan manajemen IKMI yang memikul tugas yaitu mengembangkan potensi sumber daya manusia khususnya di Kota Cikarang atau Bekasi. IKMI Rizkina sebagai lembaga pendidikan tentu memiliki visi dan misi. Visinya ialah menjadi wadah pendidikan yang mampu memberikan yang terbaik bagi mahasiswa-mahasiswinya demi untuk menjadi pribadi yang mampu bersaing di era yang semakin maju ini. Misinya antara lain memberikan pendidikan yang terbaik kepada mahasiswa-mahasiswinya, meningkatkan prestasi mahasiswa-mahasiswi baik di bidang akademik ataupun non-akademik, menciptakan kondisi terbaik sebagai wadah pembanggaan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan tanggung jawab terhadap mahasiswa-mahasiswi agar bisa menjadi orang sukses dan berguna bagi bangsa dan agama, menjadi kampus kebanggaan bagi seluruh keluarga besar IKMI Rizkina Bekasi. IKMI Rizkina mempunyai 3 jurusan, yaitu pertama teknik informatika, kedua sistem informatika, dan ketiga aplikasi komputer. Adapun agenda kampus di sini antara lain seminar seperti workshop, pelatihan bisnis, lalu lomba kampus seperti membuat blog, desain web, editing video, dan desain grafis, dan workshop teknologi informasi. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh kampus IKMI Rizkina. Saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki keamanan dalam mewujudkan gagasan inovasi ke dalam dunia nyata secara kreatif. Kewirausahaan dalam arti proses yang dinamis adalah kewirausahaan merupakan sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai sesuatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung fisik dan resiko sosial dan akan menerima reward yang berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal. Melalui pengertian tersebut, terdapat 4 hal yang dimiliki oleh seorang wirausaha, yakni
Pertama, proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahawan, namun juga audiens yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. Yang kedua, komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul di dalam kewirausahaan. Ketiga, memperkirakan resiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini, resiko yang mungkin timbul berkisar pada resiko keuangan, fisik, resiko sosial. Yang keempat, memperoleh reward. Dalam hal ini, reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi. Sedangkan reward yang berupa uang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya. Ciri-ciri wirausahawan. Ciri-cirinya adalah berjuang keras dalam bekerja, mandiri, cerdas dalam menciptakan dan meraih peluang bisnis, mampu berpikir dan bertindak bijak, tangguh dan berani mengambil risiko, kreatif dan produktif, inovatif, berperilaku antisipatif terhadap perubahan dan akomodatif terhadap lingkungan, sifat melayani pelanggan untuk memenuhi kepuasannya. Perubahan situasi dan kondisi bisnis yang dapat melahirkan ketidakpastian dalam berusaha, kondisi tersebut sangat menyulitkan dan dapat berdampak buruk bagi usaha. Tetapi, bagi sebagian orang yang selalu berusaha menciptakan peluang, usaha di tengah kesempatan dan kebutuhan hidup kondisi ini adalah tantangan yang dapat melahirkan peluang baik untuk memulai bisnis dan orang dengan kemampuan demikian tersebut dinamakan entrepreneur. Pemanfaatan situasi ketidakpastian menjadi peluang dan bisnis bagi bisnis baru bukan semata menjadi keuntungan pribadi pembisnis, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi pasar dan berkembangnya inovasi di masyarakat. Perlu diungkap di sini, ketika terpaan krisis yang melanda Indonesia ternyata tidak selalu menimbulkan dampak negatif. Fenomena ketahanan usaha kecil menengah atau UKM, terdapat krisis ekonomi membawa angin segar perubahan arah kebijakan pembangunan Indonesia, yang dulu lebih memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh industri-industri hasil konglomerasi dan ketidakberpihakan pada pengembangan UKM. Kini UKM lah yang menjadi fokus pengembangan ekonomi Indonesia sebagai penunjang pokok pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hasil survei Lembaga Penelitian SMERU atau Peta Upaya Penguatan Usaha Mikro atau Kecil di tingkat pusat tahun 1997 sampai tahun 2003 pada bulan Desember 2003 telah membuktikan kekuatan UKM sebagai satu pengaman atau safety valve kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Cerita di balik musibah selalu ada hikmah yang dapat diambil, benar-benar dapat dibuktikan oleh bangsa Indonesia. Dengan fenomena ketahanan UMKM tersebut, keberadaan dan peran strategi UMKM dalam perekonomian mendorong berbagai pihak untuk membahu melakukan pemberdayaan dan dukungan. Seluruh komponen di bangsa ini bergerak dalam pembinaan UMKM termasuk BUMN dalam bentuk program bina lingkungan. Perusahaan-perusahaan dengan program Community Social Responsibility, perbankan dengan kredit usaha mikro dan lainnya. Perlu menjadi catatan bahwa usaha datangnya dari luar dalam pemberdayaan UMKM hanya sebatas stimulus atau rangsangan. Maju mundur dan berkembangnya UKM adalah mutlak karena keinginan dan motivasi dari pelaku usaha itu sendiri. Dengan merubah pola berpikir usaha sekedar menutupi kebutuhan berubah menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur atau kewirausahaan merupakan suatu sikap, semangat,
seni, dan kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang dan menggunakan sumber daya untuk memperoleh keuntungan bagi organisasi berarti menuntut pengelolaannya mengarah segala kemampuannya untuk melihat peluang dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk tujuan organisasi. Kewirausahaan dapat dipandang sebagai suatu proses adalah dorong yang penuh antusiasme untuk terus berinovasi dan penuh semangat untuk melaksanakan ide-ide tujuan untuk keuntungan luar biasa. Untuk mewujudkannya, wirausahawan tidak sekedar cukup memiliki keahlian dan sumber daya fisik. Ide-ide cemerlang mutlak diperlukan. Wirausaha juga dituntut untuk mengambil alternatif tindakan secara rasional dan realistis, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi sehingga mampu mengendalikan semua pekerjaan yang telah diputuskannya. Ambisi untuk meraih kesuksesan harus menjadi dasar perilakunya yang ditunjang dengan keahlian personalitas untuk menyelesaikan tantangan dan hambatan dari luar. Sebagai wirausaha, seorang dituntut untuk mendayagunakan sumber daya organisasinya secara efektif dan efisien. Kepribadian entrepreneur dituntut untuk kompresif dari seseorang yang berbeda dengan orang lain. Kepribadian itu sendiri tidak akan berjalan sempurna dan harus ditunjang dengan keahlian dalam melihat peluang bisnis. Kemampuan analisa yang cepat, berpikir cepat dan fokus, siap memulai dengan hal-hal yang kecil, dan usaha keras untuk memimpin pasar. Dapat disimpulkan bahwa entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan dominan dalam proses pengambilan keputusan, memiliki keahlian dan kecerdasan emosional untuk mewujudkan kebebasan diri dan memiliki independensi. Karakteristik entrepreneur di sini adalah sifat, sikap, nilai yang mendasari kepribadian seseorang adalah unik dan sebagai entrepreneur setidaknya berpotensi sebagai entrepreneur harus memiliki keunikan tersebut. Dan banyak versi dari banyak ahli yang mencoba melakukan identifikasi terhadap faktor kepribadian individu yang memiliki kecenderungan sebagai entrepreneur dan karakteristik individu entrepreneur yang telah berhasil. Karakter individual yang harus dimiliki entrepreneur antara lain bertanggung jawab, siap mengambil resiko, membutuhkan umpan balik, percaya diri untuk meraih sukses, berenergi tinggi, berorientasi ke depan, memiliki kemampuan menganalisis, berorientasi untuk keuntungan, dan lain-lain. Berdasarkan pandangan tersebut, memberikan gambaran bahwa faktor motivasi untuk meraih sukses dan keyakinan bahwa kesuksesan itu penting dimiliki oleh seorang yang disebut entrepreneur. Faktor motivasi ini harus dimulai dari diri sendiri, mendorong seorang untuk memiliki etos kerja tinggi, selalu berusaha mencapai yang terbaik, penguasaan terhadap sesuatu, selalu ingin dominan, siap menghadapi perubahan dan menginginkan kekuasaan terhadap orang lain. Faktor keyakinan akan diri sendiri juga harus dimiliki oleh entrepreneur, dan dalam dirinya harus ada memiliki kepercayaan bahwa keberhasilan adalah hasil usaha sendiri, bukan ditentukan nasib dan keberuntungan. Atau dengan kata lain, seseorang yang memiliki kecenderungan kendali dari dominan. Keberhasilan seorang dalam melakukan usaha sangat tergantung dari seberapa besar usaha yang dilakukannya. Orang lain atau faktor di luar dirinya hanya sedikit mempengaruhi keberhasilan seseorang. Menjadi wirausaha sukses adalah upaya bagaimana usaha yang dilakukan sekarang terus berkembang dengan baik, bukan sekedar cukup sampai seperti ini, tapi harus mempunyai lebih dari ini. Di antara makhluk hidup yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa,
manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Manusia membutuhkan kerjaan agar memperoleh penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Di antara manusia tersebut ada beberapa orang yang mendapat kesempatan dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, bahkan dapat membuka lapangan kerja untuk orang lain. Terjadinya kegagalan pada modal pembangunan pada masa lalu menyadarkan akan perlunya orientasi baru dalam pembangunan, yaitu pendekatan pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan pembangunan yang berwajah manusiawi. Pendekatan tersebut menempatkan manusia sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi. Proses pembangunan hendaknya sebagai suatu proses yang populis. Konsentrasi pembangunan lebih pada ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan fasilitas pembangunan pada usaha rakyat kecil. Tertolak dari model pembangunan humanis tersebut, maka dibutuhkan program-program pembangunan yang memberikan prioritas pada upaya memberdayakan masyarakat. Dalam konteks good governance, ada 3 pilar yang harus menopang jalannya proses pembangunan, yaitu masyarakat sipil, pemerintah, dan swasta. Oleh karena itu, sumber daya manusia, masyarakat menjadi pilar utama yang harus diberdayakan sejak awal. Dalam pembangunan perekonomian rakyat, untuk memberdayakan rakyat hendaknya disertai transformasi secara seimbang, baik itu transformasi ekonomi, sosial, budaya maupun politik, sehingga akan terjadi keseimbangan antara kekuatan ekonomi budaya, sosial, dan budaya. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat dapat menjalankan pembangunan dengan diberikan hak untuk mengelola sumber daya yang ada. Masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Dengan demikian, masyarakat diberi kekuasaan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain. Dalam rangka pemerintahan, hasil-hasil pembangunan perlu lebih ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk memperbaiki penghasilan kelompok masyarakat yang mempunyai mata pencarian rendah seperti buruh tani, pedagang kecil, petani yang mengharapkan mempunyai lahan seperti peternakan kecil, nelayan, ataupun pengrajin. Pengusaha golongan ekonomi lemah termasuk pengusaha informal dan tradisional perlu ditingkatkan dan dibina untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran dalam rangka mengembangkan kewirausahaan. Antara lain melalui pendidikan dan latihan serta penyuluhan dan bimbingan dengan mengikut sertakan pengusaha besar dan menengah. Dan kini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui penyediaan yang memadai untuk berbagai kemudahan dan bantuan seperti kredit dan permodalan, tempat usaha, bimbingan teknologi cepat tersebut. Oleh karena itu, kini para masyarakat hanya saja perlu pengembangan usahanya. Bagaimana cara pengelolaan barang-barang yang akan dibuat menjadi produk jual dan produknya itu dapat menarik hati konsumen. Menumbuhkan jiwa wirausaha, mungkin kita pernah mendengar bahwa keluarga yang kaya akan memunculkan anak-anak kaya karena mereka terbiasa kaya. Begitu pula ada yang menganggap bahwa seseorang menjadi pengusaha karena memang bapak ibunya, kakeknya, dan sebagian besar keluarganya adalah keturunan pengusaha. Anggapan seperti itu salah. Tidak bisa dipungkiri memang ada banyak pengusaha yang lahir dari keluarga atau keturunan pengusaha. Mereka bukan berarti diturunkan secara genetis
Mungkin hal ini terjadi karena aspek lingkungan pengusaha yang cukup kuat mempengaruhi jiwa orang tersebut untuk menjadi pengusaha. Menjadi wirausaha tentu saja merupakan hak asasi semua kita. Jangan karena mentang-mentang kita tidak punya keturunan pengusaha sehingga menutup peluang untuk menjadi wirausaha. Langkah awal yang kita lakukan apabila berminat terjun ke dunia wirausaha adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan di diri kita. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melalui pendidikan formal, melalui seminar-seminar kewirausahaan, melalui pelatihan, dan secara otodidak. Melalui berbagai media, kita bisa menumbuhkan semangat berwirausaha hanya melalui biografi pengusaha sukses, media, televisi, radio, majalah, koran, dan berbagai media yang dapat kita akses untuk menumbuhkan jiwa wirausaha yang ada di diri kita. Melalui berbagai media tersebut, ternyata setiap orang dapat mempelajari dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Orang-orang yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan yaitu percaya diri dalam menentukan sesuatu, percaya diri dalam menjalankan sesuatu, percaya diri bahwa kita dapat mengatasi berbagai resiko yang dihadapi, merupakan faktor yang mendasar harus dimiliki oleh wirausaha. Seorang yang memiliki jiwa wirausaha merasa yakin bahwa apa-apa yang diperbuatnya akan berhasil, walaupun akan menghadapi berbagai rintangan. Tidak selalu dihantui rasa takut akan kegagalan sehingga membuat dirinya optimis untuk terus maju. Yang kedua, berinisiatif atau energik dan percaya diri. Menunggu akan sesuatu yang tidak pasti merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh seseorang yang memiliki jiwa wirausaha. Dalam menghadapi dinamisnya kehidupan yang penuh dengan perubahan dan persoalan yang dihadapi, seorang wirausaha akan selalu berusaha mencari jalan keluar. Mereka tidak ingin hidupnya tergantung pada lingkungan, sehingga akan terus berupaya mencari jalan keluarnya. Ketiga, memiliki motif berprestasi atau berorientasi hasil dan berwawasan ke depan. Berbagai target demi mencapai sukses dalam kehidupan biasanya selalu dirancang oleh seorang wirausaha. Satu demi satu, targetnya terus mereka raih. Bila dihadapkan pada kondisi gagal, mereka akan terus berupaya mencari perbaikan kegagalan yang dialaminya. Keberhasilan demi keberhasilan yang diraih oleh seorang yang berjiwa entrepreneur menjadikannya pemicu untuk terus meraih sukses dalam hidupnya. Bagi mereka, masa depan adalah kesuksesan dan keindahan yang harus dicapai dalam kehidupannya. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan, berani tampil berbeda dan berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan. Leadership atau kepemimpinan merupakan faktor kunci menjadi wirausahawan sukses. Berani tampil ke depan, menghadapi sesuatu yang baru walaupun penuh resiko. Keberanian ini tentunya dilandasi perhitungan yang rasional. Seseorang yang takut untuk tampil, memimpin, dan selalu melemparkan tanggung jawab kepada orang lain akan sulit meraih sukses dalam berwirausaha. Sifat-sifat tidak percaya diri, minder, malu yang berlebihan, takut salah, dan rasa rendah diri adalah sifat-sifat yang harus ditinggalkan dan dibuang jauh-jauh dari diri kita apabila ingin meraih sukses dalam berwirausaha. Menumbuhkan kompetensi kewirausahaan. Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu seorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan kerjaan atau kegiatan. Keterampilan yang harus dimiliki, yang pertama ialah manajer
managerial skill. Managerial skill atau keterampilan manajerial merupakan bekal yang harus dimiliki oleh wirausaha. Seorang wirausahawan harus menjalani fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan agar usaha yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan menganalisis dan mengembangkan pasar, kemampuan mengelola sumber daya manusia, material uang, fasilitas, dan seluruh sumber daya perusahaan merupakan syarat mutlak untuk menjadi wirausaha sukses. Secara garis besar, ada dua cara untuk menumbuhkan kemampuan manajerial, yaitu melalui jalur formal dan informal. Jalur formal misalnya melalui jenjang lembaga pendidikan, sekolah menengah kejuruan, dan manajemen, atau melalui pendidikan tinggi misalnya Departemen Administrasi Niaga atau Departemen Manajemen yang tersebar berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dan jalur informal misalnya melalui seminar, pelatihan, dan otodidak serta melalui pengalaman. Kemampuan untuk merumuskan tujuan. Kebijaksanaan dan strategi usaha merupakan landasan utama menuju wirausaha sukses. Tidak mudah memang mendapatkan kemampuan ini. Kita harus ekstra keras, belajar dari berbagai sumber, terus berjalan dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain dalam berwirausaha. Yang ketiga, keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi dan selarasi supel, mudah bergaul, simpati dan empati pada orang lain adalah modal keterampilan yang sangat mendukung kita menuju keberhasilan usaha. Dengan keterampilan seperti ini, kita akan memiliki banyak peluang dalam merintis dan mengembangkan usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ini misalnya dengan melatih diri di berbagai organisasi, bergabung dengan klub-klub hobi, dan melatih kepribadian kita agar bertingkah laku menentang bagi orang lain. Banyak orang yang bingung untuk mencari pekerjaan atau mungkin susah mencari pekerjaan apa yang akan ditekuninya. Untuk menyambung hidup seperti manusia, pasti membutuhkan sandang, makan, dan tempat tinggal. Untuk memiliki semua itu, seorang perlu memiliki uang tentunya. Banyak cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan uang, tapi yang paling halal adalah dengan bekerja yang sesuai dengan norma-norma hukum dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Usaha-usaha untuk menjadi seorang yang sukses sangat membutuhkan cara kerja keras dan doa. Salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang ini adalah menjadi seorang wirausaha. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat untuk mengenali produk baru, menentukan cara dan memproses produksi baru, menyusun operasi pengadaan produk yang baru, memasarkannya, serta mengatur model operasinya. Berikut akan dibahas mengenai keuntungan menjadi wirausaha. Keuntungan menjadi wirausaha yaitu seperti tidak terikat waktu. Menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat waktu. Apa yang akan kita lakukan dan kerjakan semua tergantung dari kita sendiri. Jadi, seorang wirausaha harus pintar dan pandai di dalam mengelola waktu yang digunakan dalam usahanya, memaksimalkan waktu yang sedikit dan menjadikannya keuntungan yang luar biasa. Ingat, walaupun tidak terikat waktu, tapi harus tetap pandai mengelola waktu usaha. Kemudian, memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Kebebasan ini adalah hal yang sangat bernilai bagi seseorang, di mana orang tersebut dapat melakukan apapun yang diinginkan
tanpa adanya yang menghalangi. Dalam konteks wirausaha, kebebasan adalah bagaimana mengelola waktu, sumber daya manusia, alat dan bahan, serta tujuan yang ingin dicapai dalam wirausaha sesuka hatinya. Tetapi, dalam kebebasan tersebut tetap ada batas-batasan yang masuk akal atau dapat dilogika. Yang tidak boleh dilupakan dalam kebebasan usaha adalah tidak sewenang-wenang mengatur karyawan. Kemudian, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Dengan mendirikan sebuah usaha ini berarti wirausahawan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang diciptakannya. Hal ini menjadi salah satu keuntungan dalam berwirausaha. Selain berwirausaha, yang tidak kalah penting adalah membantu orang lain untuk memperoleh kerja dan mengurangi pengangguran di kalangan masyarakat. Banyaknya pengangguran bisa jadi membuka peluang kejahatan. Karena susahnya mendapat uang, maka pengangguran yang frustasi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Sisi positif bagi wirausahawan dalam konteks ini adalah membantu mengurangi tingkat kejahatan dan menjadi ladang ibadah. Lalu, mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar. Biasanya, para pengusaha, walaupun masih kecil, sekalipun seringkali mendapatkan peran yang sangat strategis dalam kehidupan sosial masyarakat pada lingkungannya. Hal ini disebabkan karena dari wirausahawan menjadi sukses karena usaha yang dilakukannya secara terus-menerus sehingga bisa berhasil dengan memuaskan. Melalui proses-proses yang sangat sulit, rumit, dan panjang akan membentuk sebuah karakter dan dipandang baik oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Dengan memiliki sebuah usaha, wirausahawan dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri. Hal ini berarti memberikan kekuasaan pada dirinya secara penuh. Seorang wirausahawan biasanya merupakan seorang yang sukses. Membangun usaha dari awal sampai menjadi besar dan sukses. Proses berat yang dialami bisa ditunjukkan kepada masyarakat atau dengan kata lain memberikan contoh motivasi pada masyarakat sekitar. Lalu memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Menjadi wirausahawan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasi dalam usahanya. Untung yang didapat seberapapun hasilnya bisa digunakan dan diambil sesuka hati tanpa harus membagi dengan orang lain. Inilah salah satu kelebihan berwirausaha, bebas memperoleh dan menentukan laba. Tapi ada hal yang juga perlu diingat. Jika ingin usaha maju, maka harus menyisihkan laba dan dijadikan sebagai tambahan modal supaya usaha bisa semakin berkembang. Dengan kata lain, terdapat beberapa keuntungan menjadi seorang wirausahawan seperti tidak terikat waktu, memiliki kebebasan mencapai tujuan, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan membantu orang lain, mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Semakin banyak angka pengangguran di zaman sekarang, memaksa seorang untuk bisa lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu langkah untuk terhindar dari pengangguran atau pemecatan kerja saat ini adalah dengan berwirausaha. Tetapi, tidak mudah untuk mendorong seorang untuk mau berkecimpung di dunia wirausaha. Banyak sekali penyebab ketakutan tersebut seperti ketakutan akan kerugian, ragu dalam memulai usaha, dan penyebab yang
paling sering ditemukan adalah kurangnya motivasi untuk berwirausaha. Motivasi adalah kunci yang akan membuka potensi manusia. Tanpa motivasi, sedahsyat apapun potensi yang dimiliki tidak mampu untuk merubah menjadi kemampuan yang maha dahsyat. Motivasi usaha merupakan salah satu pendorong tumbuh kembangnya jiwa wirausaha seseorang. Suksesan seseorang seringkali disertai dengan motivasinya yang kuat dalam menjalankan setiap usaha yang dijalaninya. Salah satu motivasi yang paling dibutuhkan pelaku usaha adalah keinginannya untuk terus belajar dan menambah keterampilan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi usaha adalah kondisi lingkungannya seperti sistem hukum, industri, pasar modal, dan kondisi ekonomi nasional mempengaruhi wirausaha, tetapi motivasi wirausahawan akan mengarahkan tindakan wirausaha pada kondisi lingkungan yang berbeda. Dengan adanya motivasi, kita mempunyai dorongan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Motivasi dalam berwirausaha memang sangat diperlukan guna menjalankan suatu usaha dan memajukannya. Dengan adanya motivasi yang berasal dari dalam diri kita akan dengan mudah menjalankan apapun. Karena motivasi merupakan modal awal yang harus dipunyai dan dikembangkan oleh seseorang wirausahawan. Tanpa adanya motivasi, mustahil suatu usaha dapat berjalan sendiri tanpa adanya yang menggerakkan. Untuk itu, berikut ini beberapa ciri yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Yang pertama, penentuan. Penentuan ini maksudnya untuk menjadi seorang pengusaha, menentukan sesuatu adalah hal yang penting, karena tanpa ini, Anda pada dasarnya akan menyerah ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang kedua, ketekunan atau kegigihan. Tidak ada kata menyerah untuk mencapai suatu hal yang diinginkan, meskipun ini tidak membuahkan suatu hasil. Namun, ini adalah suatu permulaan menuju kesuksesan jika kita selalu gigih untuk mendapatkannya. Yang ketiga, tidak takut akan kegagalan. 4. Memberhentikan penentang. Yang kelima, menghitung pengambilan resiko. Yang keenam, berteman dengan orang sukses. Yang ketujuh, egois. 8. Mengambil keputusan. Lalu, fokus pada tujuan dan selalu belajar. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Apple, Google, ataupun Disney menjadi sorotan dunia. Apa yang membuat mereka bergerak mencapai prestasi yang tertinggi? Ini adalah cara mereka melihat, merasakan, dan menyerap dunia. Ide bisnis yang besar ada di sekitar Anda. Anda hanya perlu memiliki mata untuk melihat dan mengubah menjadi bisnis yang sukses. Untuk itu, berikut ini tips tentang cara untuk menentukan ide-ide bisnis besar, yaitu mensosialisasikan. Pikiran manusia adalah harta karun ide. Jadi, mengapa kita memanfaatkan sumber ini, inspirasi dan ide-ide? Bergabung dengan kelompok sosial, menghadiri seminar, forum diskusi, dan kegiatan sosial lainnya, dan menggunakan kesempatan untuk memulai percakapan berbagai pandangan Anda, dan belajar bagaimana proses berpikir fungsi orang. Yang kedua, inovasi dari ide yang baru. Anda dapat menciptakan sesuatu yang berinovasi, ambil sebuah konsep atau produk yang sudah ada sebelumnya dan membuatnya lebih baik dan lebih efisien.
Yang ketiga, mendengarkan sendiri. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menghasilkan ide-ide baru daripada berinteraksi dengan orang-orang yang bersangkutan. Orang akan lebih terbuka jika mereka didekati secara pribadi daripada mengirim survei. Yang keempat, menyimpan. Tujuan utama dari setiap bisnis adalah untuk memecahkan masalah. Baik dengan menawarkan produk atau jasa, itulah yang perusahaan yang sukses dilakukan. Mereka mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh target pasar mereka dan menemukan solusi. Yang kelima, caranya yaitu baca dan berselancar di website. Membaca buku adalah cara yang baik untuk merangsang pikiran dan menghasilkan ide-ide baru. Cara lain menyenangkan untuk berburu ide-ide baru adalah dengan berselancar di website. Mulailah dengan berburu istilah pencarian seperti tren apa yang terbaru atau apa yang baru, atau menggunakan saya merasa beruntung tombol untuk menelusuri topik yang Anda minati. Dalam menjalankan suatu bisnis, pasti mendapatkan fase di mana usaha yang dijalankan tersebut melambat. Dalam fase tersebut, Anda mungkin punya lebih banyak waktu untuk berpikir bagaimana bisnis yang dijalankan tersebut dapat berjalan dengan stabil. Untuk itu, ini hal-hal yang harus dilakukan ketika bisnis Anda melambat. Pertama, mengevaluasi kembali siapa Anda dan apa yang Anda lakukan, dan lain sebagainya. Yang kedua, meninjau kembali proses yang memungkinkan Anda untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga, carilah layanan baru dan produk yang ditawarkan. Yang keempat, dapatkan pelatihan atau pembinaan untuk diri sendiri dan karyawan Anda untuk mengembangkan keterampilan baru. Yang kelima, memperkuat keterampilan yang ada. Lalu, hubungkan kembali dengan orang yang Anda tidak berbicara untuk sementara waktu ini. Pikiran stres pasti pernah menghampiri dalam kehidupan kita, terlebih lagi dalam bisnis. Terdapat beberapa cara agar Anda bahagia dalam menjalankan bisnis, atau bahkan jika Anda bekerja di pekerjaan tradisional, yakni pertama, jangan takut perubahan. Yang kedua, lihat masa depan. Tiga, membuat alasan. Yang keempat, terima dan belajar dari setiap kesalahan. Yang kelima, jadilah seorang yang tak kenal takut. Yang keenam, sadarlah akan kesalahan. Yang ketujuh, jangan lupa kekuatan Anda, lalu berhenti menyalahkan orang lain dan memperkuat tujuan. Sekian penjelasan kewirausahaan dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.